Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 8 Oktober 2024. Yang saya dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kemudian ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya. Itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua. Di 1 Timotius 4 ayat yang pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, jadi antara waktu-waktu akhir ini ada orang-orang yang mengikuti ajaran penyesat, roh-roh penyesat dan roh-roh setan. Ya. Di waktu kemudian, waktu yang sekarang. Ya, ajaran setan, ya, ajaran orang-orang penyesat. Jadi kalau kita sudah sesat, ya, pikiran buntu, akhirnya kita mengikuti ajaran-ajaran setan, ya, yang tidak ada gunanya itu. Ya, kita tertipu habis-habisan. Ada penyiksaan, ada penderitaan. Ya, karena kita tidak mau mengikuti Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini ciri-ciri orang yang mengikuti ajaran-ajaran setan. Di 1 Timotius 4 ayat yang pertama ini. Ya, sesat. Tuhan sudah kasih jalan terang, dia memilih ajaran sesatnya. Ya. Ajaran menyembah roh-roh jahatnya. Ya, ilah-ilah lain. Manipulasi dirinya, membohongi dirinya. Ya. Coba ibu bayangkan. Padahal Tuhan itu ada lihat dia. Ya. Dia membohongi dirinya dalam segala hal. Mengikuti ilah-ilah lain, ajaran-ajaran setan. Ya, buat apa? Ya. Kan Alkitab sudah bicara, firman Tuhan sudah berkata di Yohanes 5 ayat yang ke-5 itu, kamu di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau di luar Tuhan tidak bisa. Ini Alkitab yang bicara, bukan saya. Kecuali kalau kita di dalam. Ya. Baru bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi keputusan ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Kalau mau hidup lebih diberkati, ya, disehatkan. Ya. Kemudian di 1 Timotius 4 ayat yang kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi tipu daya pendusta selalu memakai capnya, ya, cap omong kosongnya. Ya, kita punya pemikiran hati nurani, ya, harus digunakan yang benar. Ya, beritakan firman Tuhan. Ya, saya bersyukur Tuhan pakai mulut saya untuk beritakan firman Tuhan. Ya, dimanapun saya berada, mendoakan orang sakit, kirim ayat di Messenger, di WA, pasang status di Facebook. Konten firman Tuhan berjalan lancar. Itu Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan Yesus, mana saya bisa? Ya. Kecapeanlah tidur saya. Belum mendengar lagu-lagu rohani di telinga saya lewat handset, puji-pujian. Belum lagi itu. Jadi hidup harus bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jangan bersyukur kepada yang lainnya. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Kemudian di 1 Timotius 4 ayat yang keempat,
Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kita menerima dengan ucapan syukur. Makan apa adanya. Ya, kita makan ya nasi sama mie bersyukur. Tidak usah ikut-ikutan orang lain. Dia mau makan 4 sehat 5 sempurna, ya itu tidak usah diikut-ikutan. Intinya kita mengikuti ayat ini. Ucap syukur. Ya. Apa yang diberikan Tuhan, ya, makanan minuman, sebelum makan minum berdoa dulu, ya, baru makan, ya. Jadi kita harus ucap syukur jika kita terima dengan baik, ya, atas ciptaan Tuhan semesta alam, ya. Kemudian kita baca lagi di 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jadi jangan lalai mempergunakan karunia yang ada pada kita. Dikembangkan. Ya. Jangan didiamkan. Kalau Tuhan kasih kita karunia, di Alkitab ada 9 karunia. Ya, kalau Tuhan kasih ya jangan didiamkan, lakukan. Bagian kita dan bagian Tuhan lain lagi. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat yang dengan penumpangan tangan sidang Tuhan. Jadi kita sudah melayani Tuhan, ya, kita ada yang sakit kita bisa berdoa, ya, kasih menumpang tangan kepadanya supaya sembuh, ya, doain jarak jauh, jarak dekat supaya sembuh orangnya, ya. Setelah disembuh dia harus ingat Tuhan lagi, ya, tidak boleh lupa nanti kumat lagi. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Tuhan pakai siapa aja bisa, asal mau, asal ada niat. Ya. Kemudian di 1 Timotius 4 ayat yang ke-15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Jadi kita punya kemajuan, harus ada kemajuan, nyatakan firman Tuhan. Ya, kemajuan kepada semua orang. Ya. Jadi hidup saling memberkati. Ya, terhadap sesama. Jadi kita sudah menjadi berkat karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu di Bukit Golgota. Ia mati untuk kita. Ya, jadi kita harus, ya, ada kemajuan memberitakan firman Tuhan dan melayani setiap gereja. Ya, saya melayani di mana saja. Ya, semua agama. Ya, jadi ada 5 agama saya melayani semua. Itu Tuhan taruh. Ya, ini luar biasa. Mujizat itu luar biasa. Kemudian di ayat yang terakhir 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi semua orang mendengarkan firman Tuhan, ya, apabila disampaikan, ya, firman Tuhan, rema, tangkap, ya, dimengerti. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus pasti dia mengerti langsung. Beda dengan dia tidak ada Roh Kudus, masih bingung-bingung dia. Ini apa ini, ngomong apa ini? Gak ngerti aku. Itu tidak ada Roh Kudus itu. Ya, mungkin roh setan atau mungkin roh manusianya kurang paham. Tapi kalau orang memiliki Roh Kudus, firman dikeluarkan langsung mengerti dia. Dan dia tahu artinya. Ya, ini luar biasa. Jadi kita harus mengerti. Ya, karena di dunia ini hanya ada 3 roh, yaitu Roh Kudus, roh setan dan roh manusia. Kita harus paham semua. Kalau kita adalah anak-anak penuh kekuasaan. Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita adalah anak-anak, ada kuasa. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Selasa tanggal 8 Oktober 2004 di 1 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang 16. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.